Pemirsa, jelang akhir tahun, presenter Indra Bekti kembali menjalani cek kesehatan pada bagian kepalanya setelah mengalami pecah pada bagian pembuluh darahnya yang sempat menyerangnya tahun lalu. Hampir 2 tahun berlalu, kondisinya kini semakin membaik dan tidak merasakan sakit lagi setelah dipasang selang Vivation di kepalanya. Tindakan medis itu diambil untuk membuang cairan yang ada di otaknya. Ini, kelihatan nggak nih tuh? Ini ya bundelan gini ya, kayak benjolan gitu. Jadi inilah si Vivation ya namanya ya Cip ya. Vivation itu di sini ditanam kayak gini di operasinya ini. Nah ini kayak ada kalau dipegang nih ini selang gitu, selang sampai sini. Udah hampir 2 tahun ya. Kita datang ke sini lagi untuk check up. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya kesehatan aku nih gitu setelah dipasang selang ya di kepala ini gitu kan, namanya Vivation namanya gitu ya dibilangnya, jadi untuk membuang cairan yang ada di kepala ini gitu. Nah itu kan seumur hidup, nah makanya ini untuk dilihat lagi seperti apa perkembangannya, kesehatannya seperti apa. Alhamdulillah tadi dicek. Ini kita belum MRI ya, tapi tadi udah ketemu sama dokternya dan ternyata alhamdulillah terlihat sih maksudnya semuanya baik-baik aja. Makin membaik ya setelah dipasang selang dan kemudian dibuanglah cairan itu ya dari otak ini melalui selangnya terus menuju ke sini terus dibuang melalui feses dan juga pipis juga gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saat ini makin membaik dan ya makin normal gitu ya, secara bisa bekerja dengan baik. Lantas, benarkah kondisi kesehatan Inbek sudah 100% membaik dan tidak perlu melakukan treatment lagi seperti yang selama ini rutin ia lakukan? Ya kalau menurut dokter sih tadi 100% ya sudah pulih, karena tadi udah dicek juga ya, diketok-ketok kalau dokternya mungkin sarafnya seperti apa gitu ya, diketok tadi kakinya gitu ya, terus semuanya mungkin sistem-sistem saraf-sarafnya gitu mungkin seperti apa. Alhamdulillah normal, sudah kembali bisa normal lagi gitu. Sebenarnya setelah 2 tahun ini saya lihat cukup puas dengan perkembangan. Tangan dong. Sahabat Irfan Hakim itu merasa bersyukur dengan kondisi kesehatannya yang terus menunjukkan perkembangan positif. Kondisi demikian itu tidak terlepas dari dukungan istri dari waktu ke waktu, baik dari segi perhatian dan finansial. Sempat dilanda prahara rumah tangga hingga nyaris akan bercerai, membuat Inbek semakin sayang dan tidak bisa jauh dari sang istri. Bahtera rumah tangganya saat ini pun semakin harmonis. Alhamdulillah bahwa hubungan saya sama Bunda Dila yang memang kita sempat pisah cuman 3 bulan ya gitu. Aku yang nggak tahan, aku pengen balik lagi. Jadi ya soalnya nggak ada lagi yang lain selain dia gitu. Yang mau sedih banget waktu itu ya, tapi ya sekarang alhamdulillah bisa bangkit lagi, kita sama keluarga kita bersatu lagi dan ya mudah-mudahan nggak ada lagi deh perpisahan itu. Semoga kita langgeng sampai maut memisahkan kita gitu. Alhamdulillah kalau untuk komunikasi sampai detik ini kita baik-baik aja, nggak ada yang terjadi kok, nggak ada yang marah. Sementara itu, menjelang pergantian tahun, tidak ada rencana liburan bersama keluarga kecilnya. Job nge-MC pun sudah menantinya. Sambil bekerja, ia hanya staycation saja bareng anak dan istri. Lantas, adakah resolusi yang dipatok Inbek di tahun 2025 mendatang? Dan seperti apa ia melewati tahun 2024 yang penuh dengan cerita sedih dan perjuangan? Dapat kepercayaan gitu ya, bisa membawakan acara di situ. Terus saya paling habis itu ya kayak seputar Jakarta aja sih. Ntar mungkin nginep di hotel lah gitu ya biasanya.
Jika Indra Bekti memilih menerima job di pergantian tahun, lain halnya dengan sederet artis tanah air yang ramai-ramai meninggalkan Indonesia untuk melewati pergantian tahun baru di luar negeri. Seperti yang dilakukan Vena Melinda yang berangkat liburan ke Korea Selatan. Ditemui tim Gospot secara eksklusif di Bandara Soekarno-Hatta, jelang keberangkatannya, tampak Vena mengajak serta ibundanya, Nimade Ayu Ramawati, serta putrinya Fania Atabina. Kita liburan kemana? Korea. Nah, seneng nggak? Senang. Iya, jadi Mas Ferel ternyata udah duluan naik pesawat yang lain. Kita ketemunya di Korea karena dia habis dari acara Kunker ya kalau nggak salah. Kemudian Atala nyusul karena baru pulang dari luar kota. Jadi aku, Mama sama Fania. Iya. Selama 12 hari ke depan, Vena dan keluarga akan berada di negeri ginseng itu. Lantas mengapa Vena memilih Korea Selatan sebagai negara tujuan berliburnya kali ini? Dan destinasi wisata mana saja yang akan ia kunjungi nantinya? Kita mau ke apa? Lotte Tempat. sama apa lagi? Sama Kita ke ini tempat syutingnya apa Winter Sonata kayak gitu-gitu. Pokoknya kita jalan-jalan lah. Alhamdulillah udah di-arrange sama Mas Ferel dari seminggu yang lalu ya. Jadi kita full acaranya. Mengingat di Korea Selatan saat ini sedang musim dingin, tak tanggung-tanggung, Vena membawa 5 koper besar berisi pakaian hangat dan barang-barang yang diperlukan selama berada di Korea Selatan. Ya itu dia tuh barang-barang kita. Lumayan, tapi ini udah kita pak-pakin ya karena kan kita 12 hari. Jadi dingin banget katanya -5 apa. Jadi kita yang ribet adalah bawa overcoat supaya nggak kedinginan. Nih, Pak, coba pakai ada apa ya? topi winter. Nah, terus ini Jak pakai apa? ini baju double, celana double, sepatu boots ada bulunya. Oh, jadi anti dingin ya. Iya, Seneng nggak kamu? seneng. Bagi Vena Melinda, liburan kali ini juga merupakan bagian dari refreshing dari segala kejadian dalam tahun 2024. Adakah persiapan yang dilakukan mantan istri Ferry Irawan ini menyambut tahun 2025 mendatang? Dan adakah resolusi yang ingin dicapai Vena di tahun mendatang? Iya, yang pasti 2025 aku banyak banget punya project ya. Salah satunya kan aku akan bikin sama teman-temanku hair care ya. Kemudian ada skincare juga. Kemudian aku bikin playlist di YouTube channel aku, kan aku senam lagi. Karena dulu kan aku instruktur ya, tahun 2025 resolusinya harus kembali bugar seperti Vena Melinda berapa tahun yang lalu ya? Hampir 20 tahun yang lalu kan aku instruktur, 20 tahun lama. Tua banget. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi di Jakarta. Kita mau liburan dulu. Bye-bye. Bye-bye. Tak hanya Vena Melinda, aktor Denny Sumargo akan menghabiskan liburan Natal dan akhir tahun di Singapura bersama keluarga kecilnya. Pebasket yang akrab dipanggil Densu itu tak sabar ingin segera melihat istri Olivia Alan dan putrinya, Gabriela Alan Sumargo, yang telah berangkat lebih dulu melalui Bali. Dia bersama istri Olivia Alan dan anaknya akan berkunjung ke keluarga besar yang ada di Singapura. Dalam kesempatan itu, Densu ingin mengenalkan buah hatinya ke sepupu-sepupunya di sana. Ya, maksudnya Natal ini kan banyak masalah yang gue juga harus hadapin. Gue kepengen juga menenangkan diri lah, maksudnya dengan keluarga, melupakan sejenak semua yang itu ya. Jadi ya baik juga sih, maksudnya gue pergi ke Singapura, ketemu keluarga istri, sekaligus bawa BL, ketemu sama sepupu-sepupunya. Jadi bisa untuk apa ya, relaksasi lah gitu. Kan Bial udah duluan ke mamaku di Makassar. Jadi abis itu biar adil juga dia ke orang tuanya Olive yang di Singapura. Seru lah sekalian bapak sama ibunya jalan-jalan, ada waktu berdua quality time untuk keluarga. Karena selama ini juga kan
di Jakarta kan aku sibuk kerja juga, Olive ngurusin baby, ya ada sih ketemu segala macam. Cuma kan pengen dalam satu hari itu kita bareng-bareng, jadi bisa punya quality time berdua dan juga bersama dengan keluarga. Selain liburan, momen tersebut juga dimanfaatkan Densu dan istri berziarah ke makam papanya Olive. Sebagai mantu, rasanya kurang pas kalau ia dan Olive tidak berziarah ke makam mendiang ayah mertua, apalagi saat ayah Olive meninggal, Densu tidak sempat hadir di pemakaman. Disyukuri Densu, tahun 2024 yang akan segera berlalu itu menjadi tahun yang membahagiakan. Pasalnya, setelah 3 kali mengalami keguguran, Densu dan Olive Alan akhirnya dikaruniai anak perempuan nan cantik. Nggak ada lagi. Kami udah bersyukur banget lagi. Karena gini loh, gue tuh kan dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Gue pikir kesempatan kedua yang gue dapet nih udah berharga banget lah, udah cukup ya. Maksudnya gue dikasih istri yang baik, yang nge-support. Terus kita akhirnya dikasih baby setelah 4 tahun kita berusaha dan gagal terus. Kayak nikmat apalagi sih yang mesti kita dustakan gitu dari Tuhan. Jadi kita ngerasa cukup aja sih sebenarnya. Malah kita tuh lebih fokus untuk bisa membantu orang-orang yang mungkin terkait dengan gua di podcast dan lain-lain atau urusan-urusan lain. Jadi kita lebih fokusnya tuh ke orang lain sih sebenarnya. Supaya beliau juga di sana kita bisa doakan dan dia juga merasa dihargai lah sama gua sebagai menantu gitu.